Kamu berapa bersaudara sih? 9 dan 4. 9 iya. 9? Gue anak pertama dan anak ke-6 dari 9 Oh. bersaudara. Gimana? Kok gitu? Foto bergerak. Bisa jadi. Iya. Hai ngobers, welcome back to podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngops di Kebon. Pagi hari yang sedikit kelabu nih di Bintaro. Aku sudah kedatangan Mega Bintang, kebanggaan BSD dan sekitarnya nih, yaitu Bapak Kohar. Halo, selamat pagi Doni. Pagi-pagi, mau panggilannya sebenarnya Kohar atau Koharo? Koharo aja kali ya. Koharo aja ya. Iya, Oke, berarti aku akan manggil Koharo. Iya, Oke. siap. Di sini kita memanggil penonton tuh ngobers ya. Jadi kalau Ngobers, ada oke. satu momen mau menyapa boleh. Hai ngobers gitu. Gimana kamu buat ngobers nih, kita take-nya lagi bulan puasa nih. Alhamdulillah Iya nih. banget di tengah kesibukannya Bapak Koharo mau menyempatkan gitu. Tadi kamu sahur apa? Sahurnya saya tadi malam. Tadi malam. Jadi gue makannya tuh abis buka puasa makan, terus serang 4 jam 5 jam kemudian makan lagi. Itu emang kamu program sesuatu? Enggak, karena tinggal di kos-kosan terus buat nyari makan keluar tuh males. Masak males kalau sahur ya. Emang itu sindrom anak kosan ya. Iya. Males mending Males aku keluar. menahan lapar gitu ya. Iya. Tapi dari puasa hari pertama udah baru kemarin sahurnya malam apa udah emang? kayak gitu, udah Emang kayak gitu dari yang awal. pertama. Iya. Sehat-sehat lambung kamu ya. Kuat kok. Kuat. Kuat. Tadi kesini kamu naik apa? Naik kereta. Angker Iya. kita, yoi. Wih, angker. Soalnya kemana-mana enakan naik kereta sekarang. Karena gue tinggalnya di BSD. Terus kalau ke Jakarta naik motor tuh, aduh di jalan. Ih, parah banget. Nyampe Jakarta tuh kayak lecek gitu ya. Lecek bawa asap bawa matahari. Iya. Kalau kereta tuh terukur, kita tahu Iya, jadwalnya betul. segini pasti segini. Betul. Terus bisa lihat HP, bisa tidur, bisa Betul. bengong gitu kan. Hidup kendaraan umum. Oke, jadi ngobers nih ya. Mungkin kalian semua udah tahu lah Kohar itu siapa. Jadi Kohar itu seorang content creator ya sebutannya. Iya, content creator. Yang sudah aktif sejak ya kayaknya cukup lama nih, 10 tahun ya. 2012. 2012, Masya Berarti udah Allah. 13 tahun ya, 13 Jalan tahun. 13 tahun. Jalan 13 tahun. Tapi Iya, kalau sibuk content creator tuh ngapain aja sih? Biasanya tuh hari-hari kamu tuh ngapain sih? Iya. Banyakan brainstormingnya kah atau gimana? Banyakan bengong sih. Bengong, Iya. scrolling TikTok Scrolling gitu ya. TikTok. Mencari inspirasi gitu ya. Betul. Nyari ide kan, konten kreator kayak gini kan mesti kreatif kan ya. Betul. Dan kadang ide kreatif itu pas lagi bengong dapetnya. Iya. Bener-bener. Bengong lagi. Kenapa di gitu ya? jalan, di motor. Kenapa orang kreatif gitu ya? Rata-rata ya orang kreatif yang teman gua atau siapa gua tanya, "Lu kok ide lu bagus-bagus?" Iya, gua bawa main aja atau gua bawa tidur aja gitu. Tidak Iya. ada yang proper gitu sesi brainstormnya tuh. Gak tahu ya, emang kayak gitu sih. Gue juga apa ya? Lagi bengong pokoknya dapetnya. Karena pas kita lagi bengong itu kondisi otak kan relax. Relax, Jadi kalau kosong gitu secara ya. sains tuh kayak gelombangnya turun gitu loh. Oh gitu. Gelombang otaknya tuh turun, jadi untuk sel-sel neuronnya itu lebih gampang terkoneksi satu sama lain. Keren. Oh gitu. Iya. Oh pantes kalau kita stres mungkin gelombangnya lagi stres Tinggi, iya. Oh gitu. Jadi paling penting adalah relaxnya gitu ya. Betul. Tapi kan kamu bilang udah belasan tahun nih ya. Berarti dari umur berapa? Dari umur, ntar dulu, gue mulai 2012. Berarti umur 29. Umur 29 baru mulai terjun jadi content creator. Content Sebelum creator, itu kamu iya. sibuknya ngapain? Sebelum itu jadi freelance videographer. Freelance Iya, videographer. dokumentasi wedding, dokumentasi acara kayak gitu. Tapi emang kuliahnya Enggak sinematografi? kuliah. Jadi lulus SMA, aku ngambil kursus multimedia, 3D Keren. animation 3D animation, Iya, nggak nyangka. di Digital Studio dulu namanya. Terus Digital Studio itu berubah jadi apa namanya tapi gue lupa. Sekarang udah nggak ada Digital Studionya. Tapi dulu gue ambil 3D animation itu belajarnya 3D Max, 3D Max aku juga terus belajar. Adobe Premiere, Adobe After Effects, terus Macromedia Flash Makromedia ya. sesuatu itu Yang ya. bikin flash gitu, Iya, flash animation sama apa gitu satu lagi Photoshop ya. Corel. Photoshop. Oh. Tapi yang gue ngerti Premiere, After Effects sama Photoshop. Justru 3D Max-nya gue nggak ngerti. Padahal course-nya course 3D, 3D, gitu ya. 3D-nya nggak ngerti. Tapi sampai sekarang kepake ininya Premiere, After Effects sama Photoshop itu- tuh sampai sekarang kepake terus. Itu sobat content creator. Betul. Sejak
10 tahun yang lalu Iya. tuh kita mainnya emang Heeh. Premiere, belum ada CapCut waktu itu Belum kan. ada. Belum ada Premiere pasti Iya. broku banget. Tapi apa motivasinya abis lulus SMA ambil course-nya 3D, mau jadi animator Disney atau gimana kamu? Kenapa ambil 3D ya? Mm-mm. Intinya sih dulu gue pengen ke dunia kreatif kan. Terus dulu kayaknya yang keren 3D deh ini. Kalau aku ambil 3D aku bisa bikin film Iron Man gitu Iya. kali ya. Iya ternyata susah buat gue 3D Ternyata itu. yang masuk ke otak Iya, Premiere sama After Premiere, Effects. iya. Oke. Tapi apa namanya? Orang tuanya kamu gimana waktu itu? Apa? Emang dia nyuruh kalau lulus SMA kan biasanya disuruh kuliah gitu, tapi Ah, kenapa ngambil itu? apa ya dulu ya? Nggak Malah- tahu dulu di lingkungan gua gitu ya. Kuliah itu stigmanya nggak sebagus itu gitu loh. Masa? Iya. Kamu tinggal di mana? Gua Kok Bapak Gue juga nggak Koharo? ngerti kenapa gitu. Jadi dulu tuh kayak didoktrin Bill Gates aja nggak kuliah. Oh, anjir. Bill Gates aja DO gitu ya. Oh iya, Bill Gates kan bapak Beda, ibunya tadi beda, bebas iya. dia mau DO 10 kali juga cinta Iya, gitu. nggak tahu gue kenapa ada di lingkungan itu. Jadi kuliah itu kayak sesuatu yang ya udah nggak usah kuliah lah, Jul juga bisa sukses kok gitu. Oh keren keren. Padahal padahal duitnya ada. Maksudnya gue bisa, harusnya gue bisa kuliah. Sebenarnya bisa ya, Iya. tapi somehow mindset Somehow itu di sekitar gue mindsetnya nggak kuliah bisa sukses. Jadi ya udah gue nggak kuliah. pengaruh Bill Gates tuh nyampe ya ke apa daerah tempat tinggal kamu ya. Iya. Tapi kalau misalnya nih kamu nggak jadi content creator, kira-kira sekarang lagi ngapain? Udah punya? Kalau nggak jadi konten kreator ngapain ya? Tapi intinya gini, gue jadi konten kreator itu kenapa gue memilih jadi konten kreator? Karena konten kreator itu menurut gue Ah. punya kebebasan berekspresi, bebas mau berekspresi semaunya. Betul. Kedua punya kebebasan waktu. Bener, Iya. bener. Dua itu yang gue incer kenapa gue pengen jadi konten kreator. Kalau gue nggak jadi konten kreator, ya mungkin dua itu tuh yang penting, kerjaan yang ada dua itu. Berarti- Kira-kira apa ya kerjaan yang ada dua itu? Bisa bebas berekspresi, bisa punya kebebasan waktu tapi dapat duit. Wah, Apa ya selain konten kreator ya? ngepet kali. Ngepet. Kerjanya malam doang. Iya. Siang-siang kamu ngapain ya? Tapi ngepet mah nggak ada kebebasan berekspresi kali, ya kan? Betul. Iya. Berarti tapi waktu awal-awal terjun ke konten kreator itu kamu fokus aku mau jadi konten kreator atau masih dikit-dikit balik freelance dulu ah. Ternyata Karena- belum begitu works nih gitu Iya. misal. Ya masih ada freelance jalan sama konten kreatornya gue jalanin juga. Karena pas awal gue jadi konten kreator, ya duitnya belum ada. Awal-awal merintis itu ya. Merintis Tuh. duitnya belum ada, ya udah gue jadi tetap freelance videografernya tetap gue jalanin. Dulu Gitu. tuh gua tuh nemu channel lu ya pertama kali gara-gara ada video hyperlapse. Wah, gila itu eksperimen gue tuh hyperlapse. Gue lihat oh ini keren banget nih orangnya. Iya. Di Senayan lu ada patung apa sih? Wah keren banget. Hyperlapse. Iya itu gua- hyperlapse itu ini banget, zaman dulu tuh bikin hyperlapse sesusah itu. susah sih. Zaman Zaman dulu sekarang kan tuh bisa pakai status HP kan? videografer tuh tinggi banget zaman dulu deh kalau lu bisa hyperlapse. Iya, Kayaknya ya. iya, karena susah banget tuh hyperlapse dulu. Jadi buat bikin hyperlapse itu kita kayak ngambil timelapse kan, kalau timelapse kan kameranya itu otomatis moto cekrek, cekrek, setiap cekrek 5 gitu detik ya. sekali atau 10 detik sekali atau 30 detik sekali bisa diatur lah. Kalau hyperlapse kita setiap moto terus mesti pindah. Nah, itu. Mesti pindah, ngatur fokusnya, misalnya fokusnya ke Wah. titik ujung gedung nih. Motret lagi, terus pindah lagi, ngatur fokus lagi, di zoom dulu, motret lagi. Wah, itu capek deh. Oh, kamu Jauh. geser-geser tripod dong? Iya. 5 cm, 5 Tripod, cm gitu ya. tripod. Habis itu editingnya juga PR lagi ya? Wah, editingnya PR itu dulu mesti pakai warp stabilizer di Warp Premiere. stabilizer. Iya, Lama di gua nggak Premiere. denger Wah, tuh. gila sih. Iya, Mesti iya. distabilin lah pokoknya di Premiere. Di auto tracking gitu. Susah banget zaman dulu bikin hyperlapse. Sekarang pakai HP doang bisa bikin Bisa ya? hyperlapse. Iya. Tinggal lu ngerekam biasa gitu masukin. Wah gila. Iya, karena kan sekarang HP zaman Iya. sekarang tuh juga stabilizernya udah bagus banget tuh. Internal stabilizernya. Gila sih. Zaman dulu gue mana, capek itu. mana kepikiran gitu ya? Iya, Sekarang makanya kayak- gila sih. Dimudahkan Kemajuan banget tuh. zaman. Jadi kalau ngobrol zaman sekarang jadi konten kreator tuh udah gampang banget deh. Semua bisa dari gadget kamu aja. Betul. Shoot, editing. Jadi konten kreator zaman sekarang tuh nggak sesusah jadi konten kreator di zaman dulu deh. Wah, zaman Betul. dulu tuh modalnya ada aja ya. Kamera harus yang Harus DSLR ada kamera, minimal. iya. Pakai HP dulu nggak bisa jadi konten kreator. Nggak bisa elek banget Elek. zaman dulu. Paling jadi bikin video kayak keong racun kalau pakai HP. Ya makanya kemana orang? Dua orang itu ya kayak racun ya. Waktu pertama kali nih terjun, itu izin ke keluarga nggak? Mama, papa aku ingin jadi konten kreator. Atau reaksi mereka gimana sih kalau anjir anak gue jadi konten kreator mau jadi apa?
ada konflik horizontal nggak sama keluarga? Kalau konflik sih nggak ada sih. Orang tua Izin. kamu tipe yang suportif Izin. gitu nggak? Suportif ya, tipe yang suportif. Gue mau jadi apa? kerja atur apapun dah, gitu. suportif dan sebetulnya agak cuek. Jadi sempet gue nganggur pun mereka cuek. Maksudnya nggak secuek itu ya. Oh. Tapi ada masa-masa yang gue sempet nganggur berapa setahun atau berapa lama gitu ya. Dan mereka kayak ngepushnya bukan sampai ngepush yang gimana banget gitu. Oh enggak, yang kalau nggak dapat kerja tidur Iya, di luar nggak gitu nggak- ya? nggak sampai kayak gitu. Iya, Mungkin jadi- selama masih ada nasi di rumah nggak apa-apa, anak gue nggak usah kerja dulu lah. Ya jadi pas gue jadi konten kreator nggak ada resisten dari keluarga sih. Oh, Mereka support aja, alhamdulillahnya gitu sih. Kamu berapa bersaudara sih? 9 dan 4. 9 iya. 9. Gue anak pertama dan anak keenam dari Oh. 9 bersaudara. Gimana? Kok gitu? Lu anak Gue 9 bersaudara, Oke. tapi gue anak pertama dan juga anak keenam. Pertama. Tuh. How? Iya gue anak pertama, tapi anak keenam juga. Karena keguguran apa gimana? Ya bukan keguguran. Kawin sambung. Ya. Astaga, gua Jadi, berteka-teki betul. pagi-pagi lagi puasa mau apa? Agak lama nih. Jadi neuron gua lagi ini nih. Iya, masih loading ya, masih loading. Masih loading nih Iya. jam segini. Jadi bokap gue pernah Oh. nikah, terus punya 5 anak, terus istrinya meninggal. Inilah. Selang setahun nikah lagi sama nyokap gue. Gue anak pertama dari nyokap, tapi anak keenam dari bokap gitu jadinya. Oh, keren. Tapi guyup dong. Guyup, Alhamdulillah. iya. Tapi apa keluarga dan saudara-saudara kamu juga sekarang bangga dong. Wih, Koharo, Bangga. saudaraku nih, lihat nih itu. Bangga lah, bangga. Oke. Tapi kan kamu bilang awalnya belum ada cuannya lah jadi konten kreator tuh, tapi mulai berubah tuh mulai di momen apa ya? Kalau gue mulai ngerasa menghasilkan itu. gitu ya, pas join di Layaria. Gue Layaria pembuka pintu rezeki kita semua emang. Iya. Layaria. Pas di Layaria gue udah mulai ngerasain dapat duit dari bikin konten. Keren. Iya. Karena kan di Layaria itu dulu job desk-nya gue itu bikin konten buat di Instagramnya Layaria. Betul. Iya, bikin skit-skit pendek Bikin gitu skit-skit pendek gitu kan. komedi. Nah, terus selain bikin konten buat di Layaria, karena ada waktu luang juga banyak di kantor kan. Jadi Iya, kayak gabut wah, kan. Gabut banget. Syuting datang ke kantor tuh syuting, habis itu makan siang sampai pulang tuh Iya. kita ngapain gitu ya? Iya, kalau nggak ada event kita nggak kerja juga kan. Dia baca komik doang Baca komik, internetan. iya. Kalau ada event baru bantuin dokumentasi event. Nah, gue bikin konten juga buat akun gue sendiri. Ya udah dari situ. Aku zaman dulu ya, ini kalau gua salah maaf, tapi trademark lu tuh kaos stripes putih biru gitu kan. Iya, Wah, kaos putih biru. Gue cuma lihat lewat di explore, wah Kohar nih ya bener kan, Kohar Iya. kayak kasih gitu. Nah, Koharo Dance. kaos putih biru, wah Koharo Dance itu Koharo 2012 itu. 2012. 2013. Gue bisa loh. Oh bisa. Tahun-tahun itu bisa loh. Ya, kalau 2014 gue bikinnya komedi. Yang pas Komedi. zaman-zaman di Layarnya tuh bikin komedi, gue sketsa komedi gitu lah. Tahun segitu tuh lagi emang naik ya komedi-komedi ya. Iya. Era-era lu Chandra Liao. Chandra Liao, nah itu menurut gue gara-gara Indofitgram. Indofitgram. Iya, Indofitgram. Ya ampun, Wah, lama gila banget sih. gue gak denger Indofitgram. Masih ada Itu nggak tuh ya? Indofitgram ngebantu banget buat konten-konten komedi itu naik. Di repost kan kalau nggak salah. Di-repost, iya. Jadi kan mereka agregator ya istilahnya. Agregator. Agregator iya, gue Wah. berapa kali konten gue di repost-repostin sama Indofitgram. Dan dulu tuh sangat manjur ya, sekali konten lo di repost sama Indofitgram. Iya. Langsung follower kita Followernya nambahnya nambahnya gitu lumayan. kan. Jadi cukup membantu gue sama dengan adanya Indofitgram itu. Zaman dulu belum ada FYP soalnya. Belum ada. Belum ada di Instagram. Iya betul juga belum ada. Jadi YouTube masuk aja belum ada YouTube Short. Betul belum ada YouTube Short. Masuk Indofitgram tuh rasanya kayak masuk FYP bener-bener. Ya kan? Di repost sama Indofitgram zaman dulu tuh rasanya kayak masuk FYP. artis gitu kan. Iya. Era-era itu ya. Hmm. Tapi lu kan berarti sekarang udah usia berarti kepala 4 ya. Kepala 4. Tidak terlihat masih garis-garis kemudaannya masih dominan ini. Angkatan kamu cukup banyak yang jadi konten kreator. Kayaknya kagak deh. Iya. Yang jadi konten kreator gue doang kayaknya. Lu doang ya. Dan menurut gue tuh lu juga mulainya nggak early banget. Umur 29 baru mulai jadi konten kreator loh, itu Iya. sebuah apa Betul. namanya?
perjudian karir gitu kan. Orang umur segitu kan biasanya mikirnya gue mau settle, aku Iya. meniti tangga karir. Seorang Koharo. Iya, tapi gue tuh sebetulnya sering banget ngerasa kalau gue tuh lahirnya lebih cepat 10 tahun. Damn. Oke. Gue tuh ngerasa harusnya gue lahir tahun 93, bukan 83. Kenapa? Kalau gue lahir 93, gue bikin channel di 2012, itu berarti umur gue 19 tahun. Masih banyak waktu yang masih bisa banyak, gue betul. pakai untuk bereksperimen bikin konten. Iya kan? Tapi lu membuktikan kalau umur itu hanya angka, Ngops. Lu Iya. nggak ada kata telat buat Nggak ada kata mulai telat, ini. betul. Mau umur berapa juga Betul. tinggal pakai HP lo kayak tadi mau bilang. Betul. Jadi waktu gue dari remaja lulus SMA sampai umur 29 itu gue ngerasa belum nemu dunia gue. Gue belum nemu siapa jati Gila diri ya. gue. Masih eksplorasi ya, gue mau jadi apa gitu. Betul, ya. itu masih eksplorasi. Gue pernah jadi penjaga warnet, pernah jadi asisten ustadz, pernah jualan jilbab, pernah jadi apa lagi ya, pengangguran. Wah. Iya sih, era-era segitu. Berarti harusnya tuh kamu lahir di era internet yang udah cepat. Iya. Zaman dulu belum ada internet, belum emang ada. susah sih. Susah buat Pak, bikin. lamar kerjaan gak ada internetnya, gue gak kebayang Pak, lu harus Iya. naruh map dong waktu itu ngelamar. Harus naruh map. Gue nggak pernah ngalamin ini sih, harus naruh map itu gue nggak pernah ngalamin karena dulu gue males orangnya. Jadi pas 2012 YouTube masuk ke Indonesia itu gue ngerasa wah asik nih, bisa nyari duit tanpa harus ngirim-ngirim lamaran, naruh map gitu loh. Tuh. Naruh lamaran Kayak kerja. sidul dan Kayak sidul. jalan kaki Iya. ini sana naruh map. Jadi konten kreator itu sebetulnya cita-cita gue. Tapi cita-cita yang baru Ke discovernya terbesit di tahun 2008. Oh. Gue baru punya cita-cita pengen jadi konten kreator di 2008. Tapi 2008 untuk jadi konten kreator di Indonesia dulu Wah, belum possible. masih hard mode sih menurutku sih. Nah, kenapa gue bisa muncul pikiran pengen jadi konten kreator di 2008? Mhm. Karena gue dulu pas jaga-jaga warnet kerjaannya nonton YouTube. Kalau lagi nggak ada pelanggan nih, banyak waktu luang, ya udah gue lihat-lihat YouTube. 2008 kamu ngelihat siapa? Smosh. Nah, di 2008 gue ngeliat Freddy Wong, Mr. Freddy Guitarman, Wong. iya Freddy Wah, Wong, Mr. Smosh Guitarman. juga, iya. Smosh juga. Akhir. Itu 2008 untuk pertama kalinya YouTube buka program YouTube Partnership. Yang orang ngupload video ke YouTube bisa dapat duit. Oh. Tapi untuk di tahun 2008 itu baru bisa di Amerika doang. Belum masuk di ke- negara lain belum bisa. Oh, gitu. Tapi kalau yang namanya duit itu kan pasti nanti ke depannya bisa ke negara lain juga dong. Nah, dari situ gue muncul cita-cita, wih, pengen nih gue kayak Freddy Wong nih, kayak Mr. Guitarman, asik banget bikin video sesukanya, berekspresi sesukanya tapi bisa dapat duit. keren. Gitu. Nah, pas 2012 itu momen dimana YouTube Google masuk ke Indonesia, buka kantor di Indonesia. Dari situ gue punya pandangan, wah kayaknya cita-cita gue bisa terrealisasi deh nih. Ini momen Ini gue dia gitu momen ya. gue nih. Ya udah akhirnya gue bikin channel YouTube baru, Koharo Koharo TV. Wah, gila. Sebelumnya gue punya channel YouTube lama, tahun 2007 gue bikin. Keren banget. Iya, 2007 gue udah bikin YouTube channel tapi isinya asal-asalan berantakan gitulah. Terus 2012 gue rebranding Koharo TV, bikin channel YouTube baru. Keren. Sampai sekarang masih nempel lah Masih Koharo. nempel. Kenapa namanya Koharo? Koharo. Mm-mm. Jadi Koharo itu sebetulnya plesetan dari superhero masa kecil gue. Gue dulu waktu masa kecil punya superhero Satria Baja Hitam. Ha. Satria Baja Hitam Rex. Tahu nggak nama karakternya di Satria Baja Kotaro Hitam? Minami. Kotaro Oh. Minami. Jadi gue plesetin Koharo. Bagus. Iya. Dan terus kenapa Bagus. gue ngerasa juga Koharo itu punya nama yang kenapa Koharo nama yang bagus? Karena O-nya ada 2. Koharo. Ada O di depan sama O di belakang. Nah, zaman dulu tahun 2000-an itu ada mitos. Wah, apa tuh, Di Bang? dunia internet tuh ada mitos perusahaan web yang bagus itu O-nya 2. Google, Yahoo. Facebook, iya kan? O-nya 2. Ya udah, Koharo O-nya 2 bisa nih berarti Ini nih dia. sukses nih di internet nih. Bagus. Iya, Aduh. gitu. Tapi kalau bisa misalnya kamu bisa balik ke awal-awal menjadi konten kreator, apa sih yang pengen diubah biar lebih cepat naik gitu? Biar lebih cepat naik, apa yang pengen diubah? Menurut gue yang pengen gue ubah pola makan sih. Pola makan sama jam Wih, tidur. Oh, pola makan. Pola makan sama pola tidur yang pengen gue rubah. Kenapa? Oh sama pergaulan palingnya. Gue lebih bisa nge-reach out orang. Dulu tuh kan gue orangnya malas banget.
Jadi gue nunggu ada yang ngajak gue baru keluar. Oh, itu dia Tapi- ya. Belum zaman dulu mana ya belum kepikiran networking lalala. Iya, Belum networking. Pasif itu ya. Heeh. Oh. Nah, berarti 3 itu yang pengen gue rubah ya. Pertama pola makan, pola tidur, sama networking. Itu menurut gue yang penting kalau pengen misalnya gue balik ke masa lalu dan gue pengen bisa ngebus lebih cepet gitu loh. Kenapa pola makan? Karena ternyata mood gue dipengaruhi sama makan. Masa? Iya. Jadi Oke. kalau gue makan yang minyak-minyakan, tepung-tepungan gitu, itu sore gue makan siang, sorenya bisa lemes atau besoknya bisa punggungnya tuh berasa nggak enak. Apalagi makan Oke. warteg gitu ya, makan warteg, tempe orek warteg. Gue nggak tahu kenapa tempe orek warteg itu kalau habis makan tempe orek 4 jam kemudian gue lemes. itu apa? Emang kamu riset sendiri? Gue habis makan apa tadi ya? Kok Iya. Gue lemes gitu. Gue sampai akhirnya gue catetin. Gue sempat ada momen di mana gue catet Wah. makanan apa yang mempengaruhi tubuh gue. Ternyata Ya, tempe orek, gue nggak tahu. Jadi yang direndam minyak-minyakan itu bisa bikin badan gue nggak enak. Nah kalau badan gue nggak enak, mood Tidak- gue buat kerja itu susah. Itu tidak produktif Heeh. itu ya. Mm-mm. Oke, pola tidur. Nah kalau pola tidur, gue pengen bisa tidur minimal 7 jam. Wah, itu Kenapa? sebuah luxury lagi tidur Luxury, 7 jam betul. menurutku. Kenapa? Karena kalau gue tidurnya 5 jam atau 6 jam nanti ngantukan. Dan itu mempengaruhi produktivitas gitu. Gitu. Lu jadi malas menunda-nunda besok aja nunggu segera gitu kali ya. Iya, susah mikir gitu. Nanti pengen ada ide, pengen mikir kreatif, jadi malas tiduran dulu gitu. Terus bangun tidur moodnya nggak enak karena badannya tiba-tiba pegel-pegel gitu. Umur kali. Oke, Nggak, tapi pola makan sih. kalau makan ya. Gue sempet Tapi kamu berubah. ada diet-diet sesuatu nggak? Iya, akhirnya gue Oh. coba diet gitu ya, masak sendiri. Tapi minta dibantuin masakin sih sama asisten rumah tangga. Makannya tuh nggak ada yang minyak-minyakan, nggak ada yang tepung-tepungan, nggak ada yang minyak-minyakan. Bener-bener direbus atau dipanggang. Ternyata ngaruh ke badan gue. Oh gitu ya? Iya. Oke. Badan gue Oke. punggung yang pegel-pegel itu udah nggak pernah lagi. Kalau gue makannya bersih Oke, gitu ya, nggak ada yang minyak-minyak, nggak ada yang tepung-tepung. Tuh. gitu Nah, gue nggak dia. tahu kenapa apakah gue doang yang kayak gitu atau semua orang sebetulnya bisa kayak gitu. Kayaknya semua orang. Minyak kan emang Nggak tahu sih. katanya minyak kan jelek. Iya. Karena kalau lu mau bikin minyak aja kan lu harus menggunduli hutan dulu, Kohar. Nah. Jadi ke isu sosial nih ya. nyambungnya. Bisa sih ya. Nah, tapi mungkin juga kalau warteg ya, mungkin kalau warteg juga kan mereka pilihan minyaknya juga Asal ya. yang ini dong, yang murah dong. Grade-nya enggak yang Iya enggak dong. yang sebagus itu ya. Nah, makanya gue Minyak curah gitu kali ya. iya. Nah, makanya gue waktu itu sempet lagi nggak ada asisten rumah tangga. Ya udah gue terpaksa mau nggak mau makan warteg dulu deh. Wah. Seminggu pertama masih oke. Masuk minggu kedua udah mulai tuh badan pegel-pegel lagi. Aneh banget gue juga nggak ngerti dah kenapa. Wah, sepanjang umurnya Gitu. pokoknya sehat-sehat lu paling udah enggak usah makan minyak lagi. Iya, makanya. Grill-grill aja. Oke. Terus yang ketiga apa tadi? Bobo. Networking. Networking. Kan makan, tidur sama networking. Nah, kenapa menurut gue networking itu penting buat ngebus apa namanya? Ngebus perkembangan karir. Hmm. Karena dari networking itu biasanya gue ketemu aja tiba-tiba ide kreatif, tiba-tiba collab, bikin video ini yuk gitu, atau tiba-tiba dapat peluang kesempatan baru gitu. Nah makanya kalau gue bisa balik ke masa lalu ya gue pengennya bisa networking lebih banyak sih, begitu. Banyak pengen collab ya, siapa tahu bisa collab sama Mr. Beast gitu ya. Betul. Oke, tadi kamu bilang kan rebranding dari 2007 berantakan kemudian jadi Koharu TV. Nah, aku melihat kan kamu rebranding untuk kedua kalinya jadi ilmuwan tuh. Iya. Kenapa Iya. tuh? Kenapa Oh, dari gua- sketsa komedi langsung boom 180 derajat? Jadi science ya, Jadi bikin science. science. Oh iya. Itu gue Apakah bikin abis science. S2 nih teman gue gue lihat. Nah gue bikin science itu di 2016. Jadi channel YouTube gue upload video-video science. Tapi sebetulnya rebrand bukan yang bener-bener total jadi berbalik gitu loh. Karena video komedinya tetap gue lanjutin di Instagram. Tapi untuk science gue bikinnya di YouTube. Nah kenapa gue tiba-tiba di YouTube-nya jadi science bukan komedi? Karena pas zaman komedi Instagram itu kan dulu ingat gak sih Instagram tuh cuma bisa ngupload video maksimal 15 detik. Iya benar. Iya kan? Dulu cuma 15 detik betul kayak Nah, Vine. Betul kayak Vines kan. Jadi kita zaman dulu tuh terbiasa untuk bikin video komedi yang singkat dan padat gitu loh. Jadi dalam waktu 15 detik udah ada punchline-nya Bener. gitu kan. Nah terus pas gue mau masuk ke YouTube
YouTube itu kan identik dengan video panjang, betul nggak? Belum ada YouTube Short Pak. Belum ada YouTube Short dulu kan. Terus gue mikir, ini kalau gue bikin video YouTube, videonya panjang, gue kayaknya nggak sanggup deh bikin video komedi panjang-panjang. Nggak apa gitu idenya ya. Ngeditnya juga lama, gue ngedit angot-angotan juga kan. Terus ya udah, malas juga. Terus akhirnya gue coba refleksi diri, apa yang gue suka ya, yang bisa dijadiin konten juga ya, yang gue enjoy ngerjainnya, bisa bermanfaat juga buat orang lain. Nah, gue dari kecil tuh gue emang sama bokap suka nonton National Geographic, Discovery Channel. Jadi sesuatu TV kabel ya, iya, dulu ya. Sesuatu yang berbau tentang sains, ilmu pengetahuan, alam kayak gitu. Itu dari dulu emang gue sering nontonin, dan sampai sekarang gue masih kalau lagi gabut nontonnya itu video-video sains. Oh, Kosmos itu ya. Kosmos gitu. Kamu dulu anak IPA emang ya? Enggak, gue anak IPS. Gue anak IPS cuma antusias aja sama sains. Gue nggak sanggup gue masuk IPA karena matematika gue jelek, fisika gue jelek, merah di rapor merah. Iya. Nah, karena gue suka sains, ya udah gue coba deh bikin video sains deh gitu. Nah, gue coba ngambil referensi dari beberapa channel luar. Dulu ada Crazy Russian Hacker. Tahu. Iya kan? Crazy Russian Hacker itu salah satu referensi gue juga. Terus ada. Dia masih aktif nggak sih? Masih deh kayaknya, cuma review barang aja gitu. Terus ada King of Random, tahu nggak lo? Gue pernah baca nama King of Random tapi gue nggak nonton. Iya, King of Random salah satu role model gue juga. Sama siapa gitu, satu lagi gue ada Backyard Scientist, ada siapa, pokoknya yang sains deh gitu. Ini Slow Mo Guy juga jadi referensi gue juga. Cuma untuk kayak mereka butuh kamera yang harganya miliaran. Yang bisa ratusan ribu FPS gitu. Harganya miliaran kameranya. Ya udah akhirnya gue bikin sains, dan ternyata pas gue awal upload konten sains di YouTube banyak yang protes. Iyalah. Kok udah nggak lucu lagi nih, udah nggak bikin video lucu, unsubscribe Padahal video lucunya kan di Instagram, bukan di YouTube. Netizen nggak pernah berubah, unsubscribe, unfollow Wah itu dulu gue baper, sempat jadi beban pikiran juga. Wah anjir, apakah salah nih langkah gue gitu apakah salah langkah gue. Ya udah gara-gara itu gue jadi mut-mutan tuh bikin kontennya. Jadi kadang sebulan 1 video, kadang sebulan bisa 4 video, kadang ya pokoknya nggak konsisten lah. Dan terus pas awal gue bikin sains di YouTube, itu view-nya ternyata masih belum terlalu sukses, masih belum terlalu banyak. Sampai tiba-tiba wajar lah iya, kan. Gue kira ayo udahlah gue upload sekedarnya aja lah, yang penting YouTube gue bisa jalan beberapa bulan sekali ada konten, atau sebulan sekali bisa banyak konten lah gitu. Sampai akhirnya di tahun 2017 tiba-tiba video-video gue yang lama yang di YouTube itu, yang gue bikin di tahun 2016 ngangkat. Dapat algoritmanya nge-pick up video kamu nge-pick up video gue. Dan di tahun 2017 gue dapat 100.000 subscriber. Keren. Pas gue mulai sains itu subscriber gue cuma belasan ribu. Belum nyampe ini 100. dia kolamku itu kan. Iya. Pas di 2012 itu, wah ternyata menghasilkan nih video sains, bisa menghasilkan ya. Bener. Dulu tuh kalau nggak salah nih ya, ada channel TV Jepang pakai video kamu. Iya kan? Itu dibeli video gue. Jadi gue di email sama stasiun TV, katanya video gue mau ditayangin. Terus ya nego-negonya lewat email. Gue dibayar awalnya $800 buat satu klip video yang mau diambil sama dia buat ditayangin. $800. Terus ternyata mau ditayangin lagi, mau diambil klip yang lain, pokoknya nego-nego akhirnya $1.200 buat berapa klip video ditayangin di stasiun mereka. Wah, itu jadi ada acara TV Jepang, ada saintis yang beneran nge-react video-video sains di YouTube. Iya, eksperimen di YouTube. Iya, dia react sama dia, terus salah satunya video gue yang di-react sama dia. Keren. Iya, yang video gue itu yang koin dicolok ke dry ice. Jadi kalau koin, ini koin dicolok ke dry ice, nanti koinnya joget. Keren. Iya, karena perbedaan suhu. Kan dry ice itu kan suhunya minus 179 derajat Celcius. Iya, sedangkan koin itu kayak kalau suhu ruangan berarti sekitar 24 derajat kali ya, 24 derajat. Pas dicolok itu ada perbedaan suhu ya, jadi dia goyang-goyang gitulah. Itu dipakai berapa kali? Pakai berapa kali ya? Gue lupa dipakai berapa kali. Kalau nggak salah tayang 2 kali deh. Tayang yang kedua kalinya dibayar lagi gue. Wah, fair jadi, juga ya orang dibayar gitu ya. lagi iya. Jadi tayang 2 kali. Cuma yang kedua kalinya gue lupa dibayarnya berapa dolar, antara $200 atau $400 gitu. Gue lupa deh. Reuse aja ya. Iya, ada reuse. Sedangkan dulu channel Indonesia ya, stasiun TV Indonesia
main nyomot-nyomot aja video gua. Kagak dikasih kredit, kagak apa. Kreditnya tuh minimal banget zaman dulu. Courtesy of Iya, courtesy of YouTube. Apa? Emang gua orang YouTube. Lebih dihargai di luar sana. Iya, zaman dulu stasiun TV mah menyolong-nyolong video aja. Betul. Nah, denger nih. Tahun ini konten science kamu akan comeback, Kohan. Oh iya, Bener betul ya? betul. Kenapa Akan mau comeback comeback. lagi? Pertanyaannya gitu. Mau comeback lagi karena Karena ini ya menyambut Indonesia emas ya. karena gini sih sebetulnya. Tahun lalu tuh sebetulnya gue sempet nggak ada duit, Damn. Oke. nggak dapat endorsan karena gue sempet vakum 2023 gue vakum, 2024 gue mau aktif lagi konten science tapi ternyata endorsan nggak masuk nih. Gue udah jalan 3 bulan bikin konten, udah bayar editor, bayar sewa tempat tapi nggak ada endorsan yang masuk. Ya udah gue akhirnya putar otak, wah ini bikin gimana ya gue tetap hidup dengan Berkonten seperti nih. ini tapi dapat duit dengan effort yang lebih minim. Ketemulah affiliate TikTok. Affiliate TikTok. Iya, affiliate TikTok. Jadi gua mencoba untuk berkonten sebagai affiliate di TikTok yang berkeranjang kuning itu dari Juli 2024. Baru banget dong. Baru banget, banget, oke. baru banget. Ya udah gue bikin konten dan ternyata works, menghasilkan. Keren. Gue dapat duit dari jualan-jualan barang itu di TikTok. Oh, Dapat komisi-komisi gitu. Spill dong. Apa nih? Spill dong. Banyak gak sih kalau komisi kayak gitu dari affiliate? Banyak. Di atas UMR ya? Di atas UMR jauh banget, jauh di atas UMR. Jadi bulan pertama gue nyobain, gue udah dapat di atas UMR. Wow. Udah dapat tapi menurut gue segitu masih belum bisa untuk menutupi cara gue hidup. Karena kan gue kalau mau gue hidup gue kan ya ada bayar sewa tempat, bayar editor dan segala macam ya. Gue baru mulai merasakan penghasilannya oke itu di bulan ketiga dan bulan keempat. Baru dapat duitnya oke banget. Oke banget. Jauh ya? berkali-kali lipat di atas UMR Jakarta. Sugoi Deus nih. Tapi ya berarti sampai sekarang pun kamu lagi affiliate banget ya? Masih, cuma sekarang affiliate-nya pengen coba gue delegasiin. Gue pengen coba cari tim untuk jalanin affiliate-nya, ngebantu gue. Jadi gue fokus pikirannya nggak terlalu di affiliate tapi juga jalanin content science gitu. Lancar-lancar deh temanku. Kenapa gue pengen ke science lagi? Padahal di affiliate duitnya jelas gitu ya. Setelah gue jalanin affiliate beberapa bulan gitu ya, ternyata duitnya ada. Tapi bukan ini yang gue cari sebetulnya. Gue nggak ngerasa kesenangan tersendiri kalau gue bikin konten affiliate gitu. Senang sih, maksudnya senang dapat duit gitu ya. Cuma nggak sepuas kalau gue bikin konten science gitu. Kenapa? Apakah karena monoton aja gitu-gitu aja yang kamu buat? Enggak sih, Atau gimana? enggak gitu juga sih. Tapi gue dari kecil tuh didoktrin sama keluarga dan abang gue terutama perkataan dari sahabat Nabi. Apa tuh? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu gue didoktrin dari kecil sama abang gue. Beberapa kali abang gue ngomongin itu sampai ya udah itu terekam di otak gue dan sampai sekarang gue masih ada di otak gue. Kalimat itu masih ada di otak gue. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan gue ngerasa dengan gue bikin konten ini emang sih bermanfaat sih. Maksudnya kita ngasih tahu barang yang yang lagi apa bisa berguna buat mereka gitu ya, atau memecahkan masalah mereka. Misalnya mereka punya masalah apa, nih gue ada barangnya gitu loh. Itu kan bermanfaat kan. Tapi gue ngerasa di science itu ngasih manfaatnya bisa lebih gede menurut gue ya. Ini menurut perspektif gue kalau gue ngajarin tentang science, manfaatnya bisa lebih besar daripada itu, impactnya bisa lebih besar gitu loh. Impactnya lebih besar, Impactnya lebih long lasting juga lebih kan. long lasting. Nah ya udah, jadi ya udah deh, gue coba ini deh. Affiliate ini adalah tempat gue untuk nyari duit. Science ini adalah untuk puasan gue. Walaupun gue pengen juga ada duitnya dong. Ya. Nggak munafik dong. Maksudnya masa gue udah bikin konten capek nggak ada duitnya, itu kan pasti lama-lama nanti burnout. Betul kan? Lama-lama burnout pasti. Jadi ya udah, gue jalanin dua ini. Dengan yang affiliate pengen coba gue delegasiin gitu loh. Begitu. Lancar-lancar deh pokoknya. Amin, semoga Jadi lancar. si science-nya tuh kayak passion project gitu Betul, ya. betul. Nah, Menghidupkan passion project. kembali bara api Iya. science-ku. Karena science ini sesuatu yang gue lakukan dari kecil. Gue dari kecil udah konsumsi science. Sedangkan jualan barang itu sesuatu yang baru gue lakukan baru-baru ini. Gue dari kecil
nggak bisa jualan barang gitu. Kata kamu jualan kerudung. Jualan kerudung gue tahun 2010 itu ini apa sebetulnya awalnya bantuin sepupu gue. Sepupu gue produksi kerudung, gue di situ bantuin digital marketingnya. Terus coba jalanin aja sendiri Har gitu katanya. Ya udah gue jadi agennya sepupu gue itu. Cuma itu cuma jalan beberapa setahun doang kayaknya. Tapi jualan ini bukan sesuatu yang gue lakukan dari kecil karena gue ngerasa gue nggak pandai untuk negosiasi. Tawar menawar itu gue gak jago. Betul. Terus Lu pas orang Jawa bukan? orang Padang, Orang Padang. Sumatera Barat. Orang Padang kan pedagang. Nah makanya gue nggak tahu kenapa gue nggak suka jualan, padahal gue orang Padang. Jadi kalau Fun fact nih, mertuaku orang Padang. Oh, iya? Wah, punya toko beberapa. Keren Iya, deh. keluarga gue Jago punya toko. banget deh itu pedagang tuh. Iya, bokap gue punya toko dulu sempat sampai punya 9 toko kalau nggak salah ya bokap gue ya. Keren. Pas lagi masa-masa jaya-jayanya. Nah, gue sampai di keluarga tuh dibilang Padang bengkok. Kalau orang Padang kan, iya kan? Padang bengkok. Orang Padang yang nggak Padang-Padang banget dibilangnya Padang bengkok. Gue bukan orang Padang aja, hatiku agak cekit gitu, apalagi lu Padang bengkok. Iya, gue Padang salah bengkok apa? ya. Oke. Jadi pas nemu digital yang jualan kerudung itu jualan jilbab. Karena jualannya online, nggak ada proses negosiasi. Betul. Jadi gue bisa jalanin itu. Tapi ya cuma setahun lah. Jiwa gue tetap di content creator. Nah, affiliate ini menyatukan content creating sama jualan. Dan jualannya nggak perlu ada negosiasi. Berarti curse Padang bengkoknya udah dicabut sekarang ya. Mau bilang apa kalian? Iya. Gue jualan nih. Jualan menghasilkan sekarang, sekarang ya, malah gitu jualan. ya. Selama kamu berkarir berbelas-belas tahun itu ada nggak sih momen interaksi sama subscriber atau follower yang paling berkesan tuh apa? Dapat fan letter kek? Dikirim mail time kek? Oh, iya zaman-zaman mail time tuh ya 2014, 2006 sampai 2016 gue sempat sih beberapa kali dikirimin sama follower kayak coklat, terus ngirimin dia punya jualan apa dikirimin gitu. Terus ada yang ngirimin apa lagi ya gue lupa deh. Ketemu di acara di Fanfest gitu ya. Fanfest kan dulu YouTube Fanfest ya? YouTube Fanfest dulu kan masih ada tuh. Itu gue ketemu ada fans gue juga situ dia ngasihin apa gitu gue juga sampai lupa dia ngasihin apa ya. Ada beberapa lah. Ya kayak gitu-gitu aja sih. Cuma sebetulnya gue kedekatan gue sama fans yang di offline itu nggak sekuat itu. Karena gue dulu anaknya agak susah bergaul sebetulnya. Susah bersosialisasi dengan orang yang benar-benar baru banget baru ketemu gitu ya, baru ketemu. Kalau ya, introvert gitu kali ya, agak-agak introvert kali. Sebetulnya gue bukan introvert, tapi social shy, pemalu di tempat sosial, sama social awkward. Kadang gue suka bertingkah awkward gitu kalau di lingkungan sosial yang gue nggak familiar, gue kayak bingung mesti ngapain gitu loh. Ya, bener. Tapi ternyata gue bukan introvert. Gue sempet nyangka kalau diri gue adalah introvert. Karena gue nggak, ternyata gue sosial saya sama sosial awkward aja sih. Gue ambivert sebetulnya. Jadi ada, gue bisa sendiri di kamar seharian gitu ya. Tapi kalau kelamaan, mood gue berantakan. Kalau kelamaan sendirian di kamar gitu. Kadang-kadang tetap harus ada asupan, ketemu orang nongkrong gitu ya. Gue tetap harus ada ketemu nongkrong sama siapa, ketemu siapa itu tetap harus ada gitu. Makanya gue makanya ke podcast gitu kan. Iya, makanya ke podcast biar ketemu sama lo. Gue sempat ambil tes psikologi online gitu, ternyata gue 60% doang introvertnya, sisanya ekstrovert. Oh gitu. Nah, sekarang begitu. gampang ya mencari tahu jati diri kita ya. Iya dulu susah banget anjir gue. Ini apa yang salah dengan gue? Iya. Jiwaanku ada apa Betul. nih zaman sekarang kan? Dulu psikolog juga dulu agak-agak stigma negatif kan. Bener, dibilangnya kayak gila. Lu betul. gila apa sampai ke psikolog? Lagi gila lu. Emang lu sakit jiwa sampai ke psikolog atau psikiater? Kalau sekarang Lu yang udah gila enggak. gitu ya. Dan sekarang ada lebih dibantu lagi dengan adanya ChatGPT. Anjir, ChatGPT. iya curhat ke ChatGPT aja ngebantu banget loh. Iya ya? Iya. Gue belum pernah sih. Hah? Tapi gue pernah sekali, bukan curhat sebenarnya. Gue lagi di rumah ada konflik sama istriku dimarahin, terus gue harus ngapain? Gue tanya GPT. Iya. Cara Ngebantu, kan? biar istri nggak ini, gue harus ngapain? Iya. Berbicara dari hati ke hati. Oh gitu cara. Iya. Gue sempet ngebantu, ke ChatGPT. Ngebantu banget. Gue sempat sekali. ada masalah sosial gitu ya. Gue coba deskripsiin masalahnya di ChatGPT dan ChatGPT coba nge-breakdown, ngebantu gue mesti ngapain gitu loh. Asik banget zaman sekarang. ChatGPT, Zaman dulu tuh AI susah lah. loh. Iya. Udah dimudahkan lah kita ya. Dimudahkan. Jadi berarti kalau ada orang nih atau ngobers nih pengen jadi konten kreator tuh udah nggak ada alasan lagi sebenarnya. Wah,
gampang Udah. banget sih jadi konten kreator zaman sekarang. Betul. Pakai HP apapun yang kita pegang zaman sekarang tuh udah Itu bisa dia. bikin konten. Dibantu juga sama FYP. FYP, terus buat cari ide bisa lewat ChatGPT. Wah, lu kalau punya duit lebih bisa lu boost konten lu sendiri. Dubus apa? Oh, Dibus, ngebus konten. Iya. Gue kira debus tadi. Jangan dong. Gini nanti dia nggak bisa naik ke TikTok nanti. Gue bikin konten ngundang Fami sama Tommy pakai airsoft di take down. Oh, di take down. Konten ke Nggak TikTok. boleh. Padahal cuma cara memegang yang benar itu. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Akhirnya cuma naik di IG sama YouTube. YouTube ya. Nggak YouTube masih boleh kan? Nggak boleh. Oh, nggak boleh airsoft. Wah, Mumpung ketat ngomongin juga konten ya. kreator nih, kalau punya satu pesan buat orang yang baru merintis as content creator di 2025, ada pesan apa nih? Anggap 100 pertama itu adalah batu bata pondasi rumah. Jadi kalau kita ngonten itu kita butuh banget yang namanya pondasi. Apapun yang kita lakukan sebetulnya kita butuh pondasi kan, entah itu ilmu pengetahuan, entah itu networking, entah itu apa ya. Nah, kalau dalam konteks konten kreator, pondasi kita ya video-video kita 100 video awal itu pondasi. Oh. Karena dari situ kita belajar mana yang works, mana yang enggak, dan itu kan awal-awal itu ya orang taunya sedikit kan. Tapi dari yang sedikit itu siapa tahu ada yang suka banget dan dia nyebarin kontennya ke orang lain gitu. Jadi ya itu sih 100 konten pertama lah itu pondasi lah. Betul. Jangan Pondasi mau tempat langsung belajar. instan ya, Betul. baru 2-3 konten anjir nggak viral gitu kan ya. Kadang-kadang ada kan kalau di X di mana kok gue uploadnya nggak viral. Kan Iya. baru bikin 3 anjir isinya. Bikin viral gimana? Kalau nggak worth 100 masih belum worth, ya udah lanjutin sampai 1000. Wah, betul. Konsistensi kali Konsisten, ya. iya, bahasanya. konsisten. Betul. Heeh. Oke, Gitu oke. sih. Itu bisa banget dipraktekkan ya, karena gue yakin Ngobers nih HP-nya pasti bagus-bagus, tinggal mindset aja Betul. bro. Mindset. Mindset. Boleh pertanyaan terakhir nggak? Boleh. Katakanlah ini kita tiba-tiba kembali ke 2012-2013, mau join Laria lagi nggak? Join lari lagi apa enggak? Kayaknya tetap join sih. Join ya. Orang duduk-duduk doang dapat duit. Bener lagi. Gimana tidak gudung tikar lagi. Kerjaan gue kan gabut dulu, job desk gue sebetulnya nggak jelas gitu loh kan dulu kan. Ya udah gue bikin konten aja Sama buat banget lagi. Instagram Layaria lah gitu. Itu startup perintis sebenarnya. Startup perintis. Formulanya belum jelas, mau ngapainnya belum ada, ekosistem belum komplit. Iya bener ya. Emang ditakdirkan untuk cepat atau lambat. Iya. Harusnya dulu gue tuh bisa memanfaatkan posisi gue dengan lebih baik harusnya waktu dulu tuh. Cuma gue nggak tahu aja cara networking dulu kan. Namanya juga tidak tahu kan. Oke kalau gitu, sip. Terima kasih banyak Iya, nih. sama-sama. Kita sudah Terima ngobrol-ngobrol ngalor ngidul banyak banget insight. Ya, sekarang aku jadi lebih tahu kalau kamu ternyata 9 bersaudara. Sembilan bersaudara. Ya, gue tidak kayak Geda Lintar. Udah datang nih dari BSD ke sini menyempatkan, thank you banget. Siap sama-sama. Tuhan. Terima kasih juga udah ngundang gue ya. Terima kasih Semoga banget. karir kamu semakin moncer gitu ya. Amin. Semoga makin Doain lancar. juga small Iya, channelku. semoga nih ngops di kebunnya makin lebat ya duitnya dan Oh, kebunnya. amin, terima kasih. Dan viewsnya juga makin lebat dong. Amin banget. Semoga dengan mengundang Bapak Koharo sedikit banyak bisa Amin, meningkatkan. Aku 100.000 subscriber berantem sama Jeffrey Nicole besok. Di ring ya, di ring. Di ring nanti. Kalau dia mau aja, kalau berani melawan gua. Oke lah gitu. Oke Ngobers, terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir nih, menyempatkan waktu membuang kota lah buat nonton. Terima kasih banget. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ngops di Kebon untuk konten-konten baru setiap minggu. Subscribe juga channelnya Bapak Koharo, mungkin bisa Koharo TV. disebut YouTube dan YouTube.com TikToknya. Koharo TV. Koharo TV semua lah pokoknya. Koharo TV semua, tinggal Koharo TV. googling pasti ada ya di hampir di pasti semua ada. platform ya. Iya. Oke kalau gitu. Jangan lupa juga kita juga ada loh TikTok sama Instagram di @ngops3kebon, please di subscribe juga. Oke, akhir kata karena ini bulan puasa ya. Semoga puasanya kalian lancar, tidak bolong sampai lebaran. Amin. Amin. Oke, Semoga Ngobers. puasanya lancar. Amin. Amin. Aku nanti dibagi THR nggak? Nah. Oke, gitu. Thank you, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye.